Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, kelompok 6 akan menjelaskan tentang tingkat komunikasi, di mana komunikasi dapat terjadi dalam konteks situasi atau suatu keadaan. Komunikasi dapat terjadi antar teman, antar rekan bisnis, antar kelompok, maupun komunikasi antar dosen dan mahasiswa. Konteks komunikasi dapat dibagi menjadi komunikasi intrapersonal, komunikasi dengan teman, komunikasi kelompok, komunikasi dengan khalayak banyak atau public speaking, dan komunikasi massa. Jumlah orang yang terdapat dalam suatu komunikasi dapat mempengaruhi jenis-jenis komunikasi tersebut. Yang pertama adalah komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal adalah komunikasi yang menggunakan bahasa atau pemikiran oleh individu tersebut sebagai komunikator. Dan komunikasi intrapersonal merupakan keterlibatan terhadap individu tersebut sebagai penyampai dan penerima komunikasi. Komunikasi intrapersonal dapat mencakup bermimpi, mengintrospeksi diri, berbicara keras terhadap diri sendiri, atau mengulang perkataan yang pernah diucapkan, menulis dan menyalin, mengambil keputusan, menginterpretasikan kegiatan nonverbal seperti body language atau kontak mata. Yang terakhir, komunikasi antar bagian tubuh seperti perut saya telah mengatakan bahwa saya lapar dan ini waktunya saya makan. Itu merupakan contoh dari komunikasi intrapersonal. Selanjutnya adalah mengenai komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal didefinisikan oleh para ahli dalam berbagai cara, yakni komunikasi yang melibatkan peserta yang saling bergantung satu sama lain dan menurut keterampilan berbicara dan juga mendengar. Nah, saluran komunikasi ini dapat dikategorikan ke dalam dua kategori utama, yakni saluran komunikasi langsung dan tidak langsung. Dalam kategori saluran komunikasi langsung ini juga dapat menggunakan saluran verbal dan juga non-verbal. Komunikasi saluran verbal adalah mereka yang menggunakan kata-kata pada saat mereka melangsungkan komunikasi itu sendiri. Nah, saluran komunikasi non-verbal adalah mereka yang tidak memerlukan kata-kata seperti halnya mengungkapkan ekspresi. Saluran tidak langsung adalah saluran yang biasanya diakui secara sadar oleh penerima dan bukan di bawah kontrol langsung dari pengirim. Hal ini termasuk gerakan atau bahasa tubuh. Selanjutnya, komunikasi kelompok kecil yang merupakan proses menggunakan pesan untuk menghasilkan makna dalam sebuah kelompok kecil orang. Nah, komunikasi dalam kelompok kecil ini sendiri terjadi dalam keluarga, kemudian kelompok kerja, kelompok pendukung, kelompok agama, dan lain-lain. Komunikasi interpersonal yang baik mendukung proses seperti menjadi orang tua, hubungan yang akrab, manajemen, dan lain-lain. Komunikasi kelompok mengacu pada sifat dari komunikasi yang terjadi dalam kelompok mulai dari 3 sampai 12 orang. Nah, komunikasi kelompok kecil umumnya terjadi dalam konteks yang menggabungkan interaksi komunikasi interpersonal dengan pengelompokan sosial itu sendiri. Komunikasi kelompok terjadi ketika mahasiswa bekerja dalam suatu kelompok. Contohnya adalah ketika mendapatkan tugas untuk mempelajari suatu materi pelajaran tertentu, ketika sedang mendiskusikan permasalahan, atau ketika sedang menyusun suatu proyek kerja kelompok, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu komunikasi publik. Komunikasi publik adalah proses menggunakan pesan untuk menghasilkan makna dalam situasi di mana satu sumber mengirimkan pesan ke banyak penerima yang disertai komunikasi nonverbal. Komunikasi publik dikemas dalam struktur perencanaan yang bentuknya formal. Komunikasi publik paling sering digunakan untuk tujuan menginformasikan atau membujuk, tetapi juga dapat pula untuk tujuan menghibur, memperkenalkan suatu produk, mengumumkan suatu informasi atau keputusan, dan untuk ungkapan selamat datang. Bentuk komunikasi publik yaitu antara lain seperti kuliah di dalam ruang kelas, seminar, atau ceramah di ruang aula atau auditorium,
dan komunikasi di dalam ranah ibadah. Selanjutnya yaitu komunikasi massa. Komunikasi massa merupakan proses penyampaian pesan untuk menghasilkan makna antara sumber dan sejumlah besar penerima yang melibatkan beberapa sistem transmisi atau mediator. Ketika kita menonton acara TV favorit, sinyal akan diperoleh dari sebuah studio siaran melalui satelit atau sistem kabel dan kemudian dari sistem akan sampai ke TV kita. Mediatornya adalah saluran dan metode distribusi. Jenis komunikasi ini disebut massa karena pesan tersebut masuk ke koran dan majalah pembaca, pemirsa, TV, dan pendengar radio. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.